Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cicilinda, NPM 200826008. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem endokrin. Pada sistem endokrin ini, dia itu ada beberapa organ. Jika pada regio kaput dijumpai hipotalamus, hipofisis, dan juga glandula pineal. Sedangkan pada regio kolum, nanti dia itu ada glandula tiroid dan glandula paratiroid. Sedangkan kalau dia itu pada regio toraks, ada timus. Kalau pada regio abdomen, dia itu nanti ada pankreas dan glandula pararenalis. Kemudian kalau dia di regio pelvis itu pada perempuan nanti ada ovarium, sedangkan pada laki-laki ada testis. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hipotalamus. Hipotalamus itu apa? Hipotalamus itu adalah pusat utama pengatur sistem saraf otonom dengan mengendalikan semua aktivitas visceral dan metabolisme tubuh melalui saraf dan hormon yang bekerja pada hipofisis cerebri. Untuk morfologi dari hipotalamus ini, dia itu adalah organ yang berpasangan atau bilateral, kemudian bentuknya itu menyerupai corong dengan berat 4 gram. Kemudian untuk lokasi dari hipotalamus ini, dia berada di bagian sentral ensepalon antara talamus dan glandula hipotalamus. Di sini ini hipotalamusnya yang berbentuk corong, ini talamusnya berada pada bagian atas dan ini glandula hipofisisnya. Selanjutnya adalah hipofisis. Hipofisis ini dia itu sering disebut dengan pituitary gland. Dia itu merupakan kelenjar yang mengontrol fungsi kelenjar endokrin lainnya atau disebut dengan master gland. Untuk morfologi dari hipofisis ini, dia itu berbentuk oval dengan berwarna abu-abu kemerahan dengan diameter transversal 12 mm dan diameter antero-posteriornya 8 mm dengan berat sekitar 500 mg pada orang dewasa normal. Untuk lokasinya, hipofisis ini terletak pada sela tursika atau fossa hypophysalis, osis sphenoidalis, dihubungkan dengan hipotalamus melalui infundibulum. Pada gambar ini adalah hipofisis. Kemudian sela tursikanya ini ada pada bagian bawah ini. Sedangkan pada gambar ini, dia itu ini hipofisis, di bawah ini nanti ada sela tursika. Kemudian untuk hipofisis ini, dia itu ada dua, ada lobus anterior sama posterior. Kalau anterior disebut dengan adenohipofisis, sedangkan yang posterior disebut dengan neurohipofisis. Kalau yang anterior, dia itu tersusun atas epitel kelenjar yang menghasilkan hormon, terutama vas distal. Yang pada bagian depan ini, dia itu adalah yang anterior. Sedangkan kalau yang pada posterior, dia itu ada pada bagian belakang ini. Bagian belakang ini, dia itu tersusun atas jaringan saraf yang merupakan perluasan dari hipotalamus. Baiklah, selanjutnya ada glandula pineal. Glandula pineal ini dia itu adalah organ endokrin kecil di dalam otak yang mensekresikan hormon melatonin. Hormon melatonin ini apa? Hormon yang mengatur tidur, yang mengatur irama sirkadian pada tubuh. Kemudian untuk morfologi dari glandula pineal ini, dia ini berbentuk seperti buah cemara atau vine dengan ukuran panjang sekitar 6 mm yang memiliki tungkai. Untuk lokasinya, dia itu berada pada garis tengah otak di antara kedua hemisferium cerebri, rostal dari celiculi superior mesencephalon. Untuk kelenjar pineal ini, dia ini yang kecil ini, warna kuning. Selanjutnya ada glandula tiroid. Glandula tiroid ini dia itu memproduksi hormon tiroid atau tirosin dan triodotironin dan kalsitonin yang berkontribusi pada regulasi metabolisme pertumbuhan dan berkonsentrasi kalsium dalam serum. Untuk morfologinya,
Dia ini memiliki dua lobus yang dihubungkan oleh ismus yang sering dijumpai lobus piramidalis yang menjalar ke atas dari ismus. Konsistennya ini lunak dan berwarna merah dengan berat 10-15 gram pada dewasa normal. Ismusnya ini ada pada bagian-bagian sini. Kemudian untuk lobus piramidnya ini dia berbentuk piramid kan. Untuk lokasi dari glandula tiroid, yaitu terletak inferior dari kartilago tiroid, posterior dari musculotiroideus dan musculosternoid setinggi C5 sampai T1. Selanjutnya ada glandula paratiroidea. Glandula paratiroidea ini merupakan kelenjar endokrin yang terdapat pada aspek posteromedial glandula tiroidea. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang bekerja mengontrol kadar kalsium dalam darah. Untuk morfologi dari glandula paratiroid ini, dia ini berjumlah 4 buah. Ini yang warna kuning-kuning ini adalah glandula paratiroidea yang berbentuk lonjong berwarna coklat kekuningan dengan ukuran sekitar 6 mm. Untuk lokasinya, glandula paratiroid ini melekat pada posterior glandula tiroidea. Kemudian ada timus. Timus ini apa? Timus ini adalah suatu kelenjar yang memiliki bentuk asimetris dengan struktur lobular. Lobulus ini terdiri dari serangkaian folikel yang memiliki komponen medular, kortikal. Timosin adalah hormon timus yang merangsang perkembangan sel T yang melawan penyakit. Untuk lokasi dari timus ini, dia itu terletak di dalam media stinum, superior thorax, posterior manubrium, tulang dada. Kemudian selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini adalah organ eksokrin dan endokrin. Dia ini konsistensi lunak karena mengandung banyak jaringan kelenjar dengan berat rata-rata 80 gram. Kemudian untuk lokasinya, dia ini berada pada regio hipokondriaka sinistra setinggi bidang transpiloric. Kemudian ada glandula suprarenalis. Glandula suprarenalis ini dia itu merupakan kelenjar endokrin yang berpasangan terletak pada polus superior ginjal atau REN. Kelenjar ini menghasilkan hormon kortikosteroid termasuk glukokortikoid, mineral kortikoid, dan androgen yang penting dalam regulasi sodium, tekanan darah, volume cairan tubuh, sistem imun, metabolisme, dan perilaku manusia. Untuk morfologinya, glandula suprarenalis ini dextra dia itu berbentuk seperti piramid, sedangkan yang sinistra dia itu berbentuk semilunar. Untuk kelenjar ini dikelilingi oleh kapsula adiposa yang dibungkus oleh fascia renalis. Untuk lokasinya, glandula suprarenalis ini terletak pada superomedial ginjal dan crura diaphragmatica pada posterior abdomen dan merupakan organ retroperitoneal. Di sini dapat kita lihat kan, pada bagian kanannya dia itu berbentuk seperti piramid, sedangkan yang pada bagian kiri dia itu berbentuk semilunar. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini dia itu adalah organ berbentuk almond, berukuran 4 kali 2 cm, terletak pada bagian belakang ligamentum latum oleh mesovarium, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk lokasinya, ovarium ini biasanya terletak di depan dinding lateral pelvis pada lekukan fossa ovari. Kemudian ada testis. Testis ini dia itu sepasang kanan dan kiri berbentuk ovoid dengan ukuran 10-14 gram dengan panjang 4 cm. Anteroposteriornya itu kurang lebih 3 cm dan mediolateralnya itu kurang lebih 2,5 cm. Untuk sel Leydig di dalam testis memproduksi hormon androgen atau testosteron. Untuk lokasinya itu berada di dalam skrotum, terbungkus oleh tunika albuginia yang terdiri dari jaringan ikat padat, profundus, dan tunika vaginalis atau epiorsium. Kemudian ini referensi yang saya dapatkan.
Mungkin, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.